Bener nggak sih kalau ibu-ibu tuh lebih reaktif, sementara kalau bapak-bapak tuh jauh lebih kalem, lebih tenang sehingga bisa memberikan respons yang berbeda gitu? Berusaha untuk menanamkan logik aja ke anak. Ya kamu berbuat baik, konsekuensinya akan baik. Kamu berbuat buruk, konsekuensinya akan lebih buruk. Gue nggak mau anak gue ngerasain apa yang gue rasain aja pada saat itu. Kembali lagi dengan podcast Mindful Parenting bersama saya Tari Sanjoyo. Podcast ini dikhususkan untuk perbincangan mengenai lika-liku orang tua yang membersamai tumbuh kembang anak remajanya. Kali ini episodenya mengangkat topik peran ayah dulu dan sekarang. Tamu podcast kali ini adalah dua orang ayah, yaitu Jesse Faiz dan Dani Satrio, yang keduanya sudah memutuskan untuk terlibat lebih jauh, terlibat lebih dalam menemani tumbuh kembang anak remajanya. Selain itu mereka juga aktif dalam podcast yang namanya adalah Pots Power Syndrome. Nah, karena hari ini kita akan ngobrol soal peran ayah, makanya tamu kami hari ini adalah dua bapak-bapak, Pak Jesse dan Pak Dani, yang punya podcast juga dan seru banget podcastnya. Podcastnya judulnya adalah Pots Power Syndrome. Bener nggak? Iya. Betul ya? Betul. Oke, sebelum mulai cerita dikit dong ini tentang si Pots Power Syndrome ini. Pak Jesse silakan. Oke. Pots Power Syndrome ini seperti judulnya menyeratkan ya. Itu adalah bahwa bapak yang udah berada di usia mendekati usia pensiunan, yang udah deket-deket post power syndrome gitu. Oke, pensiun sekarang umur berapa sih? 55 atau 58. Oh ya, dekat ya kita dengan usia pensiun ya. Dekat. Oke. Cepet lah kesana. Dan itu berusaha menyikapi tren yang ada di generasi yang sekarang. Dengan cara yang Lucu banget. nyinyir. Lucu banget karena aku udah pernah denger nih podcastnya, makanya tertarik banget pengen ngundang bapak-bapak ke sini gitu ya. Karena emang lucu banget. Padahal topiknya sebetulnya topik yang menarik ya. Ya, emang idenya kan kayak gitu ya. Sekarang di umur-umuran kami, usianya ya umur mana tadi lah yang mendekati pensiun. Terus udah gitu, anak-anaknya kebetulan udah ada yang udah masuk remaja, udah lewat remaja, pastinya udah umur-umuran itu. Ada juga yang masih kecil sih, tapi ya rata-rata udah punya umur segitu dan pasti terjadi generation gap Ya. gitu antara kami bapak pula gitu ya, bapak-bapak gitu dengan mereka gitu kan. Dan itu yang coba kita angkat gitu loh, istilah-istilah, trends juga gitu, kayak apa kemarin apa? Kemarin kita ngomongin apa aja sih? Kalau red flag. Red flag. Itu apa sih red flag? Gitu kan. Apa sih sekarang kok red flag apa sekarang? Red flag, green flag, terus ada lagi beige flag. Beige flag. Beige. Yes. Beige flag. Oke. Oke, itu Siapa apa? lagi ya? Terus soal yang pertama tuh loh. Iya, gue lah. Oke, tapi memang kalau didengerin, ini nih memang topiknya adalah tentang si Gen Z kan? Tentang Gen Z kan, yang memang nih anak-anak, saya nggak bisa bilang anak-anak kalian, anak-anak kita nih, ya kan, semuanya Gen Z kan, gitu. Jadi sepertinya memang podcastnya bapak-bapak berdua ini nih, berdua berapa sih? Bertiga ya? Tapi yang satu lagi kebetulan nggak bisa hadir. Kalaupun hadir juga, saya nggak tahu mau ditaruh di mana. Karena dia lebih besar. Karena di sini, bisa ditaruh di atas gue meja. perlu ada, gue di luar ya kan, dia di sini. Jadi ya kan? kayak jin. Jadi Maaf ya, Bet. saya sampai lupa nih saya mau nanya apa tadi sebetulnya. Oke. Tentang Gen Z kan, Iya, anak-anakan. Tapi sepertinya memang apa ya, ada stereotype tersendiri gitu sama si Gen Z ini gitu kan. Sebenarnya kan ya mungkin juga ini berangkatnya dari sebenarnya kegelisahan teman kami itu yang namanya Robert juga gitu. Bukan kegelisahan Pak Jesse dan Pak. Sama, kami juga gelisah. Cuma maksudnya dia tuh juga ada kegelisahan selain sama anak-anaknya, juga sama anak buahnya ya. Anak buahnya di kantor. Gitu kan. Karena dia udah levelnya sudah level C level, terus udah gitu anak buahnya yang di field itu biasanya memang Gen Z gitu. Itu kan sekarang udah masuk Gen Alpha, coba banyakkan Gen Z, dan di situ ada pola komunikasi
ini istilah apa sih gitu kan gitu. Apa Iya, namanya? pola Situationship, astaga. situationship. Oh, yes. Itu Yes, yes. tahu nggak situationship? Nggak tahu kan? Ya sama. Aku nggak ngomongin istilah Ya, tapi itu muncul. Ternyata istilah itu ada situationship. Apa situation? Gak tahu aja HTS ya Allah gitu kan gitu. Ternyata HTS. Ya, gitu kan. Terus udah HTS ya. apa Pak diperjelas? Hubungan tanpa status. Hubungan tanpa status itu ya Yes. HTS ya, situationship. Hubungan sama sayang-sayangan. Aduh, gawat banget sih ini. Gitu ya. Iya. Apa lagi istilahnya? Dekat iya, pacaran enggak gitu kan. Ada gitu ya, pacaran enggak. Astaga. Ya gitulah ya. Dan itu Friends with benefits yang kayak gitu-gitu lah sebenarnya sama tuh situationship friends with gitu. benefit itu kan sebenarnya di angkatan kita juga Udah ada kan. Tapi dia termnya berbeda. Nah, ya. Tapi itu baru istilah gitu kan. Terus ada lagi kemarin apa core normcore. Normcore tuh tren berpakaian. Terus kita lihat, ya elah, ini zaman-zaman di kampus ya pakai celana kaki gitu kan. Ya normal aja pakai polo shirt kayak gini gitu kan. Terus pakai apa sneakers yang ternyata adalah normnya adalah dari apa? Normal. Jadi gaya berpakaian normal seperti jadi layaknya orang-orang berkantoran kayak pakaian gitu. gue norm gitu, normal kaki gitu. yang misalnya celana kaki terus udah gitu pakai denim gitu kan. Terus pakai apa? Cardigan. Normcore. Jadi sebetulnya itu adalah ya itu kan istilah-istilah aja kan sebenarnya, istilah yang berbeda. Oh, itu yang dinyanyiin. Oke. Gitu ya, saya harus dibahas ya gitu. Jadi pertanyaannya kenapa sih mesti diubah-ubah gitu ya? Gitu. Tapi mungkin itu jadi perbedaan gitu kan. Ya mungkin juga di apa namanya di kantor juga menemukan juga kan istilah-istilah baru yang mungkin kayak gitu. Kemudian melatar belakangi dibentuknya sih. Gak cuman sama anak tapi juga dengan buah di kantor. Anak buah di Karena kantor. kantor-kantor udah banyak gengsinya ya. Yes. Banyak gitu kan. Coba di Cikal gimana? Ya kan banyak. Iya, guru-guru sekarang juga udah banyak banget yang Gen Z, seumuran anak-anak kita, alumni udah balik lagi gitu. Dan itu tentu memang butuh apa ya? Butuh approach yang berbeda gitu kan sebenarnya gitu. Saya juga kan? Iya. Sama aja kan. Sampai apa sih kayak paket-paket benefit karyawan itu juga harus dipikirin berbeda gitu kan. Karena dalam satu kantor ada 3 generasi yang berbeda gitu. Oh ya? Iya. Kan ada yang setua gue. Kalau jangan gitu. Selalu setua gue juga. Ya kan, jadi itu bikin gitu, iya. Jadi jangan gue. Kamu nanya di kantor gue jangan gimana sih? Aneh. Oke. Nah, kan kalau misalnya tentang si perbedaan si generation gap ini kan terjadi nih di setiap isu parenting sebenarnya. Pasti kita gapnya memang ada lompat satu gitu sama anak kita gitu kan. Dan itu memang membuat muncul friksi-friksi atau konflik-konflik gitu. Karena mereka punya cara pandang yang berbeda gitu ya. Tapi khusus nih, karena ini isinya bapak-bapak berdua gitu ya. Makanya topiknya adalah peran ayah nih. Gitu ya. Karena gue ngelihatnya nih sekarang kayaknya peran ayah tuh sekarang semakin besar di dalam pola parenting gitu. Dibandingin dulu gitu ya. Karena kalau ngelihat di kayak datang ke workshop atau seminar gitu tuh semakin banyak bapak-bapak yang terlibat gitu. Dibanding sebelum-sebelumnya. Like 5 tahun? 10 tahun ya. Mungkin 10 tahun tuh enggak, 10 tahun kelamaan. Mungkin ya 5 tahun lah ya. 5 tahun kayak udah mulai banyak nih bapak-bapak yang sering hadir di acara-acara sekolah sebenarnya gitu. Acara sekolah sama ketika gue yang jemput anak gue yang bontot, itu juga banyak ketemu bapak-bapak yang juga menyempatkan waktunya untuk menjemput anaknya. Dan itu jadi momen spesial buat mereka berdua gitu. Justru anaknya kalau misalnya bapaknya nggak datang, mereka akan nyariin mana sih gitu. Jadi kayak apa ya? Berprosesnya tuh adalah kalau 10 tahun yang lalu yang jemput tuh masih banyak kakek nenek gitu ya. Itu juga banyak tuh gitu. Tapi sekarang di sekolah justru bapak-bapak yang sering hadir dan gak cuman hadir untuk mendengarkan workshop atau seminar, tapi kayak ngambil raport gitu ya. Terus nanti misalnya gue belajar nanya-nanya gitu padahal gue juga
Gue juga bela-belain beli motor buat nganterin anak Buat gue. nganterin kan, gitu ya. Kalau anaknya Gue Dani kan cewek ya? cewek Usia berapa? 19? 19 Iya sekarang. 19 tahun Sekarang gitu. 19 tahun. Terus udah gitu ya dari pas dia masuk dari SMP malah. Dari SMP udah mulai udah dari SD lah. Tapi emang lebih intens di SMP. Gue pasti sempetin pagi itu gue nganterin dia gitu. Nganterin pagi buat gitu. Nah dari pengalaman itulah kayaknya gue harus punya itu pas masuk SMP. Lo tuh emang karena punya niat lain aja. Coba kita abaikan dulu Pak Dani ini. Kita ke Pak Jesse. Pak Jesse anaknya ada 2 ya? Gitu. Iya. Ya terserah gue potong. Iya Pak Jesse. Anak saya 2, yang pertama udah usia 22 tahun, laki-laki, yang kedua bedanya jauh. Yang kedua tuh perempuan baru usia 9. Bawel banget tuh. Dan bawel banget, dia sering ketemu dan sering melayaninya juga, Melayani ocehannya. sampai dilarang-larang sama ibu. Itu ngapain main sama om-om? Tapi porsi untuk yang 21 tahun dengan yang 9 tahun ini porsinya Jesse untuk terlibat di dalam pengasuhan mereka tuh sama? Kurang lebih sama. Jadi memang udah komit untuk terlibat lebih jauh gitu ya. Nah, ini kan fenomena yang ini ya, yang apa ya, yang berbeda gitu dibanding zaman bapak-bapak kita dulu gitu kan gitu. Itu kan kayak father figure atau apa ya, figur ayah tuh kan kayak jauh gitu ya. Ya kan? Kalau di gue sih jauh ya. Udah apa namanya, bokap tuh tentara gitu kan. Jadi memang udah tembok besar gitu kan. Itu kayak jauh banget ini gitu ya. Sama. Gue juga gitu. Jadi Iya kan? bokap tuh kalau di rumah ya lebih sering, bokap tuh wartawan ya. Jadi lebih sering nulis di dalam kamarnya. Kamar kerjanya hampir nggak pernah keluar hanya untuk makan sama ngajak sholat berjamaah gitu. Hubungannya cuma itu ya? Iya. Sama. Kayak gitu juga ya. Pokoknya urusan rumah dan itu ke ibu. Itu ke ibu gitu. Bahkan yang antar jemput dulu supirnya nyokap atau nyokap sendiri gitu. Saya nggak pernah diantar jemput. Kamu memang anaknya mandiri kamu. Makanya aku dekat dengan kamu. Biarin Dealer. Karena kebanyakan kali. Sekalinya diantar jemput adalah pada masa transisi ketika baru pindah ke Bintaro, karena saya waktu itu masih SD-nya di Depok. Iya. Jadi terpaksa harus antar jemput. Iya. Setelah itu SMP ya udah lepas lagi udah. Nih kasih duit, pergi sana jauh-jauh gitu kan. Dan dampaknya dan itu dampaknya ke Pak Dani dan Pak Jesse ini gimana gitu? Dampak ini ya, apa ya, distance gitu. Saya tuh sebenarnya jadi agak gimana gitu. Enggak. Jadi benar. Kalau buat gue santai aja. Ya akhirnya jadi gue berpikirnya adalah mungkin kayak gitu ya kali ya. Gitu. Ketika udah masuk remaja, SMP, gue inget banget SMP, gue ngotot belajar nyupir. Terus sempat nabrakin mobil berapa kali. Habis itu gue bawa mobil. SMP kelas 3 gue udah bisa bawa mobil. Ya udah gue jalan sendiri. Gitu gue pulang malam sampai diomelin gitu kan segala macam ya biasa aja. Habis itu ya berlanjut aja ya udah. Dan kayaknya normal aja. Nah, buat figur ayah tuh kayak jauh seperti gitu, itu. Figur bokap tuh ya udah. Bokap gue bukan kebetulan ya, mungkin umur-umuran bokap kita gitu. Gue nggak tahu deh bedanya berapa. Apa yang jelas sama gue tuh jauh banget. Jadi bokap nyokap gue tuh baru punya gue itu sekitar mereka udah di over 40 lah gitu, jadi kan jauh ya bedanya. Artinya memang dan nggak ada ini gitu, maksud gue nggak ada usaha juga dari dia untuk memahami gue gitu, bahwa kan yang ada gue yang mesti ditarik ke cara baik aja dengan situasi itu gitu kan. Iya, gue bilang gue baik aja, gue nggak ada masalah ya gitu pada saat itu ya, karena emang nggak ada pilihan juga ya. Mau ngapain lagi gue. Jesse juga gitu. Kurang lebih sama karena ketika gue lahir bokap gue juga udah usia 40-an gitu kan, tapi bedanya adalah dia sendirian, kalau gue tuh di atas masih ada kakak-kakak yang lain. Berapa bersaudara, Jess? Saya anak 6 dan masih punya adik lagi. setengah lusin. Makanya tadi dikasih duit
Gitu. Entar dulu nih adek lo juga lebih penting nih sekarang gitu. Lu nggak tahu Apa? waktu gue kecil itu di Depok ya, waktu gue SD itu sempat kalau nyokap arisan itu arisan ikut arisan ikatan istri wartawan Indonesia itu, dia ke rumah di Depok nih, Depok 1, beliau ke Suryo Pranoto, sementara gue masih di sekolah. Jadi begitu gue pulang, yang gue hadapi adalah pintu yang sudah tertutup dan sepiring makan. Dan gue tinggal situ untuk makan siang aja di luar, nungguin sampai nyokap pulang. Jam berapa? Jam 12 siang. Gue masih lebih beruntung. Gue masih mungkin lebih beruntung. piringnya 6 ya gitu. Iya. Enggak, abang-abang gue main semua. Udah bentar-bentar ya. Kasihan ya yang Adek gue ini di emang. bawah. Ini emang anak yang istimewa ya Iya, saat enggak, itu yang ya. mandiri. Mandiri banget ya. Heeh. Nah, berarti dengan pengalaman bapak-bapak kita nih yang punya peran yang sangat minim bisa dibilang gitu ya dalam kehidupan kita gitu ya. Apa yang membuat kemudian kayak, kan aku denger nih sama-sama kalau Jessie kan full time dad nih Ya. gitu. Lo full time dad juga nggak? Enggak lah. Enggak, tapi memutuskan untuk Iya, komit lebih gitu jauh. kan, Iya. palingnya Iya, menentukan. iya. Nah, itu tuh apa sih yang sebetulnya melatar belakangi komitmen ini gitu? Apakah karena dulu bokap kayak begini, gue bersumpah gue Oh, nggak akan enggak. begini gitu, atau Salah satu apa? alasannya kalau gue gitu. Kalau dia gitu mungkin. Itu tadi Salah satu kayak gitu sih, alasan. tadi dia trauma gue Iya, rasa. langsung flash gitu beneran Di luar makan siang Makan itu siang piring di luar di kan. luar. Kalau gue sih enggak ya. Gue lebih karena ya kondisinya sama kan. Gue anak tunggal, anak gue juga anak tunggal gitu kan. Ya gue tahu apa yang gue rasain gitu sebagai anak tunggal gitu ya. Kalau nggak nempel ke ibu, ke bapak atau ke teman-temannya pasti gitu kan. Gitu aja. Jadi ya emang gimana pun ya gue harus punya andil juga gitu kan ke anak gue, minimal ya kayak gue cerita tadi gitu ya. Lo tahu lah kalau misalnya mau berangkat sekolah ya lo bisa bangunin gue. Lo bisa minta gue anterin gitu. Karena pengalaman sebagai anak tunggal, terus mau kasih pengalaman yang berbeda ke Iya, lebih kayak gitu. Gitu kurang lebih sih seperti itu. Ya, kalau gue nggak mau anak gue ngerasain apa yang gue rasain aja pada saat itu. Sebenarnya itu sih yang drive utamanya itu. Terutama karena anak gue yang pertama itu kan berkebutuhan khusus gitu. Mildly autistic. Oke. Mm-mm. Sehingga butuh peran. Sehingga nggak bisa, menurut gue nggak bisa tuh dua orang tuanya bekerja gitu. Itu mungkin kali yang trigger awal ya, karena ini anak sulungnya aja sih. Iya, betul. Nggak mungkin dua-duanya bekerja. Ketika kami berdua sama-sama menyadari bahwa karir istri gue lebih bagus, jadi gue coba freelance aja lah gitu, dan sambil ngurusin anak. Gitu. Beda. Daripada kemudian anak itu jadi terlantar gitu kan, jadi kayak nggak kepegang semua orang tuanya. Terus kalau misalnya gitu ya, dengan komitmen bapak-bapak berdua nih untuk terlibat lebih jauh, karena kalau aku sendiri ngelihatnya adalah selalu seneng gitu kalau ada dalam satu setting pelatihan sama orang tua atau workshop gitu, kalau ada bapak-bapaknya gitu, karena mereka tuh memberikan perspektif yang berbeda gitu. Aku nggak tahu nih bener apa nggak, bener nggak sih kalau ibu-ibu tuh lebih reaktif, sementara kalau bapak-bapak tuh jauh lebih kalem, lebih tenang, sehingga bisa memberikan respons yang berbeda gitu. Ya ini kalau nih respon. Tahan dulu. Enggak, gue lagi berusaha mengingat interaksi gue sama ini. Tapi gue ingat waktu itu jadi sempet nih mungkin kayak gitu. Jadi anak gue itu pas di SMP tiba-tiba pulang marah karena SMP-nya mewajibkan dia pakai jilbab. Pakai hijab. Oke. Gitu. Sebenarnya ibunya gitu kan. Biasa gitu. Terus saya gitu. Dia ngomong bijak dan enggak bijak. Cuma gini doang. Perlu ayah yang datang ke sekolah untuk ngomong sama siapapun wali kelas atau gimana. Dia diem. Enggak, udah aku aja ngomong. Oke.
Tapi kalaupun pakai jilbab juga nggak apa-apa juga sih. Toh juga habis keluar dari sekolah bisa aku copot juga. Oke. Gitu. Oke. Ya itu sih. Kayak gitulah bentuk gue berkomunikasi atau ya memecahkan, memberi solusi sama anak gue tuh kayak gitu. Ya udah kita duduk aja. Terus waktu itu sebentar lagi nih, dia udah baru selesai pandemi kalau nggak salah. Terus udah gitu mesti ke ada kayak LDS, ya kan? LDKS. Apa itu? Pokoknya gitulah. LDKS gitu-gitu deh. Latihan dasar Latihan dasar Siswa, kepemimpinan siswa. latihan dasar kepemimpinan Kepemimpinan. siswa, gitu kan. Buat OCIS. Leadership. Leadership. Ya gitulah. Dia pengen berangkat, aku pengen berangkat. Sekarang gini deh, kalau misalnya berangkat, kamu di sana malah ngerepotin orang, gitu kan? Repotin nggak cuma kamu yang sakit, gitu. Tapi orang-orang tuh repot di sana, terus ayah, ibu juga kebawa-bawa ke sana, gitu. Karena dia kurang sehat waktu itu. Karena udah gitu udah. Tapi masih pengen, aku harus berangkat gitu. Ya ngasih berusaha untuk nggak reaktif ya. Dikasih apa ya? Alternatif berpikir atau alternatif solusi yang logis gitu nggak? Logik ya Ya. itu ya mungkin kayak Ya. mungkin kayak gitu kali ya. Gua nggak tahu yang lo maksud dengan tadi pandangan point of view yang berbeda, mungkin itu salah satunya seperti itu kali ya. Kalau aku ngelihatnya, bapak-bapak tuh biasanya itu tadi, karena mungkin lebih responsif, punya waktu untuk jeda buat berpikir, sehingga yang keluar bukan emosi. Kan seringkali yang terjadi kan emosional ya, si ibu. Dia sih gimana? Saya juga seperti yang Tari bilang tadi, emang lebih berusaha untuk menanamkan logik aja ke anak. Jadi bahwa everything has consequences. You do good stuff, ya kamu berbuat baik, konsekuensinya akan baik. Kamu berbuat buruk, konsekuensinya akan lebih buruk. Gitu aja. Jadi tinggal kamu pilih aja mau yang mana gitu. Tidak berarti ibu-ibu tidak punya pemikiran itu. Betul. Cuman kadang-kadang yang muncul tuh reaksi emosional dulu kan. Gitu. Betul. Itu kelihatan banget tuh kalau lagi di acara sama orang. Tapi emang kadang-kadang sebagai bapak juga reaksinya juga sama juga, keluarnya emosional dulu. Ketika emosional kita agak tenang sedikit baru kita ajak ngomong. Oh, satu lagi. Pada saat dia ketahuan ngerokok, gitu nyoba-nyoba biasa kan, namanya juga remaja gitu kan. Wah, berisik. Ibunya berisik. Gitu. Dari sini ngerokok sama ayah. Secara gue juga ngerokok gitu kan ya. Bilang ngerokok aja bareng sama ayah. Tapi lo kalau mau ngerokok gitu, tapi bareng ya. Gitu. Karena di rumah akhirnya yang kawasan bebas rokok selain di luar rumah adalah di ruang kerja gue. Jadi kalau dia mau ngerokok sekarang atau lagi pengen coba-coba lagi, dia masuknya ke ruang kerja. Jadi gue bareng sama gue gitu. Dan lo nggak beli ya gitu. Tapi kan ini Saras ya, perempuan ya. Bener gak sih bahwa kalau sama anak perempuan tuh kalian memang jauh lebih loose, lebih iya, anak perempuan adalah kryptonite-nya bapak. Iya gitu ya. Kalau anaknya Jessi kan laki dan perempuan ya. Laki dan perempuan. Itu sama, beda atau tapi gini, kalau gue ke anak laki-laki gue itu juga nggak bisa terlalu keras ya karena kondisinya. Kan kondisinya. Kondisi mentalnya yang tidak seperti anak dalam tanda petik normal ya. What is normal anyway kan sebenarnya. Gitu. Jadi ya banyakkan bersabarnya juga sebenarnya. Bersabarnya juga ya. Kepada gitu. Dua-duanya. Gitu. Betul. Tapi tadi senang sih dibilang what is normal gitu ya. Karena kan pada intinya kan tadi dibilang berkebutuhan khusus gitu. Semua manusia itu punya kebutuhan khusus kan sebenarnya gitu. Jadi kita semua memang unik gitu. Jadi memang kayak apa ya, kecenderungan kita untuk memahami orang lain itu tuh yang sebenarnya harusnya terjadi gitu kan sebetulnya antara kita sama anak-anak, terutama apalagi kita dengan si Gen Z yang kita anggap aneh, yang kalian anggap aneh di podcast kalian itu. Aneh. Sebenarnya aneh. Tapi kalau lo mindful sesuai dengan mindful kan? Kalau lo mindful, Sebenarnya kan, apa yang terjadi kalau kalian mindful? Apakah dia seaneh itu atau enggak? Generasi kita juga pasti dianggap aneh oleh generasi sebelumnya. Sama aja. Ya berangkatnya juga dari itu gitu loh. Sebenarnya
nyinyir atau kita ngeledek-ledekin itu kan sebenarnya lebih lebih bentuknya aja gitu. Tapi di balik itu ya kami ingin ingin lebih paham gitu lebih Dan ke membuat bapak-bapak yang lain juga gitu. ya moga-moga didengerin. Moga-moga ada yang denger. Terutama bapak-bapak ya karena emang point of view dari bapak-bapak kan gitu kan. Point of view dari bapak-bapak gitu kan. Sebenarnya lebih kayak gitu. Karena kami sadar bahwa emang jauh banget nih gitu loh. Apalagi sekarang gitu. Belum nyentuh lu belum nyentuh generasi alpha ya dengan Nah, istilah-istilah mereka lagi ya. oh ya belum. Belum. Banyak lagi ya? Skibidi, Giat, Oh ya? Riz, Aduh gila sih. Phantom Tax. Oh ya? Yes. Iya. Nah, kalau misalnya muncul ya istilah-istilah itu gitu. Kalau gue biasanya kalau muncul istilah-istilah itu tuh mungkin kan anak gue laki-laki semua gitu ya. Jadi kalau mereka ada muncul suatu istilah yang gue nggak ngerti, ya gue nggak ngerti aja. Nggak ngerti, coba dijelasin gitu. Karena kalau buat mereka ibunya nggak ngerti, it's a good thing gitu. Ya. Terus mereka berusaha Gue juga jelasin gitu. jadi ya gitu Kalau kan. Alma udah mulai mengeluarkan istilah-istilah seperti itu artinya apa? Itu maksudnya apa? Oke, jadi langsung ditanya aja. Langsung ditanya aja dan dia akan menjelaskan dengan gaya What? You don't know this? Enggak. Tapi bangga. Terus tapi sekali waktu kita pernah lu pernah membuat dia juga bangga sama lu ya? Itu yang kapan ya? Dia selalu bangga sama Ben gue sih. emang. Dah, yang ada lu jadi bahan bully.